aktifkan semuanya. Di absensi akan saya share di tengah atau di akhir ya. Ini betul yang hadir saat ini kelas D dan kelas F Betul, dokter. ya. Baik, untuk yang komplain kelas C, apa sudah komplit? Sebentar ya, dok. Untuk kelas F, silahkan diperiksa apakah sudah komplit. Elma Intan, Siti Nur Sofia, silahkan dinyalakan. Alwi Putra, Yes, dok. Sebentar. lagi untuk kamera silahkan dinyalakan. Asdos ada yang bergabung ya di dalam. Ya, dokter. Untuk yang admin ya, minta tolong untuk yang kamera keluarkan aja. Yang mahasiswa kelas C sampai kelas F, yang Baik, close kamera keluarkan aja. permisi, dokter Bilkis. Nah, Ini jadi ada prioritas atau bagaimana nih, dok? nanti aja terakhir ya, tengah-tengah atau terakhir. Apa bisa dibuat sekarang lah? Pakai link atau Pakai pakai form, quiz? dokter. Oh, pakai GFOP ya. Mm-mm. Kalau pakai GFOP berarti bisa di-share nanti kan ya? Berarti nanti aja nih, dok. Ya, nggak apa-apa nanti aja. Oke. Untuk yang asisten ya minta tolong yang close kamera belum merespon, keluarkan saja. Baik, bisa saya mulai ya? Halo, suara saya masuk enggak? Udah masuk, dokter. Masuk, dokter. Baik.
Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inflamasi akut. Pertemuan sebelumnya sudah ya inflamasi ya. Pengenalan inflamasi sudah atau belum? Belum, dokter. Oh, berarti ini langsung ya. Baik. Eh, inflamasi ya. Ini ada dua macam, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis ya. Sebelum kita sebelum kita beranjak lebih jauh, ya, maka yang perlu saya sampaikan adalah inflamasi adalah serangkaian respon. Ini terminologi ya. Terminologi. Inflamasi adalah serangkaian respon terhadap jejas atau kerusakan sel yang terdiri dari respon seluler maupun non-seluler. Jadi respon yang berupa sel maupun yang bukan sel, di mana sebagai akibat dari jejas. Apakah jejas itu jejas infeksi, apakah jejasnya trauma, apakah kimiawi, apapun itu, yang tujuan akhirnya adalah untuk kesembuhan atau complete healing. Jadi inflamasi itu adalah proses antara ya. Jadi proses di tengah-tengah antara jejas dan healing itu memerlukan inflamasi. Maka kalau kita sudah dudukkan seperti ini, inflamasi itu apakah tujuannya baik atau buruk? Tentunya baik ya. Jadi inflamasi itu satu baik, yang kedua dibutuhkan ya. Dibutuhkan oleh tubuh bahwa harus ada proses inflamasi itu wajib. Jadi tidak ada kesembuhan, no healing without inflammation. Jadi tidak ada kesembuhan tanpa inflamasi. Maka inflamasi apapun ya, pada organ, keradangan apapun pada organ itu baik. Itu yang harus kalian camkan di awal. Dan yang menstimulus atau yang menyebabkan adanya inflamasi adalah jejas atau kerusakan, baik kerusakan sel maupun kerusakan jaringan. Apakah itu disebabkan karena bakteri ya, infeksi, virus, ya, parasit, atau yang lain, apapun itu yang menyebabkan kerusakan. Jadi yang harus kalian ingat-ingat adalah inflamasi adalah respons. Maka kalau seandainya tanpa penyebab, maka tidak ada respons. Jadi no inflammation without injury. Nah, jadi tidak ada ceritanya inflamasi itu tanpa didahului kerusakan. No healing without inflammation. Tidak ada kesembuhan tanpa inflamasi. Dua hal ini harus kalian pahami betul-betul ya, bahwa proses ini wajib ada. Proses ini wajib ada. Pada inflamasi dibagi menjadi dua, akut dan kronis. Inflamasi yang akut itu terjadi segera. Jadi immediate response inflammations itu adalah acute phase atau acute process. Late process atau late response of inflammations adalah chronic inflammations. Jadi respons selanjutnya atau respons akhir pada inflamasi adalah inflamasi kronis. Jadi no chronic inflammations without acute inflammations. Nah, jadi beberapa patokan-patokan tadi itu harus kalian pahami baik-baik. Proses inflamasi akut sekarang ya, kita mulai dari inflamasi akut. Nanti pertemuan selanjutnya adalah inflamasi kronis ya. Inflamasi akut adalah kejadiannya segera. Jadi setelah ada jejas, setelah ada luka, setelah ada infeksi, maka ini akan terjadi. Ya. Hal pertama yang terjadi adalah vascular response. Jadi respon pembuluh darah itu adalah proses pertama dari inflamasi akut. Proses pertama. Apakah itu vasodilatasi? Apakah itu vasokonstriksi? Atau kerusakan-kerusakan pada endotel atau perubahan-perubahan pada endotel.
Contoh adalah hiperemi, di mana pada proses inflamasi itu pasti akan terjadi hiperemi. Kita tahu bahwa ciri-ciri inflamasi itu ada beberapa. Yang pertama, kalor. Ini catat baik-baik ya. Yang pertama adalah kalor. Apa itu kalor? Panas. Jadi ciri pertama dari inflamasi adalah kalor atau panas. Jadi increasing surrounding temperature. Jadi peningkatan suhu di sekitar jaringan atau sel. Yang kedua, dolor. Dolor itu nyeri, sakit. Jadi apabila jaringan itu dipencet sakit atau menunjukkan respons yang nyeri, pain, maka itu salah satu ciri dari inflamasi. Kalor, dolor, rubor. Rubor di mana jaringan akan tampak kemerahan. Apa maksudnya kemerahan? Vaskularisasi yang menuju ke jaringan itu akan meningkat. Jadi jumlah darah yang masuk ke dalam jaringan itu akan lebih banyak. Jadi jumlah pembuluh darah yang ada pada jaringan itu akan lebih banyak. Jumlah eritrosit yang masuk ke jaringan itu akan lebih banyak. Sehingga secara makroskopis, secara klinis, itu jaringan akan tampak kemerahan. Itu salah satu ciri dari inflamasi. Kalor, dolor, rubor. Keempat adalah fungsiolesa, di mana fungsi organ itu akan turun. Warnanya merah, ukurannya membesar, dipencet sakit, kemudian fungsinya turun. Nah, maka itu adalah ciri khas dari inflamasi. Saya ulangi, ya. Ciri khas dari inflamasi, kalor, rubor, tumor, fungsiolesa. 5. Ya. Kalor itu panas, itu nyeri, rubor itu merah, tumor itu bengkak. 5. Fungsiolesa. Atau eh, fungsi organnya hilang. Kemudian selanjutnya adalah setelah perubahan pembuluh darah, maka akan terjadi aktivitas seluler. Aktivitas seluler yaitu pada sel radang. Sel radang yang banyak berperan pada inflamasi akut atau polimorfonuklear, yaitu eosinofil, basofil, kemudian neutrofil. Pada kondisi yang inflamasi, maka jumlah darah yang masuk ke organ itu semakin meningkat. Ukuran pembuluh darah akan semakin besar, di mana perubahan ukuran pembuluh darah ini tidak lepas dari respons inflamasi yang akan terjadi berikutnya. Jadi ternyata ukuran yang membesar, yang melebar, ini nanti dampaknya ada ya pada proses inflamasi. Jadi fase pertama adalah perubahan vaskular. Yang paling sederhana adalah hiperemi. Selain hiperemi ada pengesti, vasokonstriksi, pokoknya perubahan pembuluh darah. Yang menyebabkan pembuluh darah ini membesar, menyempit, itu adalah protein yang disebut dengan vasoaktif amin. Jadi, vasoaktif amin adalah protein yang menyebabkan pembuluh darah ini akan bisa menyempit, bisa melebar. Vasoaktif artinya menyebabkan perubahan pembuluh darah. Amin adalah protein, yaitu protein yang menyebabkan perubahan pembuluh darah. Apakah membesar, apakah dilation, ya, diperantarai oleh vasoaktif amin. Contoh pada stopat di mana tanpa adanya
hiperemi ya. Jadi pada pembuluh darahnya tampak eritrositnya cukup banyak, kemudian ukuran eh, pembuluh darahnya, tapi tidak ada akumulasi cairan di sekitarnya. Nah, cairan di sekitarnya tidak ada. Itu bedanya dengan kongesti. Pada kongesti tampak pembuluh darah melebar, kemudian tertampak akumulasi eritrosit di sekitar cairan sudah, maka itu kongesti. Tapi kalau hiperemi tidak ada. Jadi cuma peningkatan kapasitas pembuluh darah. Pada proses inflamasi, ada beberapa terminologi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah eksudasi. Eksudasi adalah proses pembentukan eksudat, di mana terdiri dari cairan tubuh yang memiliki protein cukup tinggi. Jadi proteinnya cukup tinggi, kemudian sel radangnya, sel darahnya juga cukup banyak. Jadi apa itu eksudat? Eksudat adalah cairan ekstravaskuler. Cairan ekstravaskuler dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Kemudian memiliki standar gravitasi 1020 ya. Jadi berat jenisnya 1020. Kemudian warnanya bisa kekuningan, bisa kehijauan ya. Kemudian keruh ya, eksudat itu keruh. Tinggi protein, keruh, kemudian berat jenisnya lebih besar dari air. Kemudian pada transudat, transudat adalah cairan ekstravaskuler sama ya. Tapi kandungan proteinnya itu lebih rendah dibanding eksudat. Kemudian pada transudat itu cairannya bening. Nah, jadi kalau kalian ibaratkan nasal discharge, ya, nasal discharge itu bisa dua ya, bisa transparan, bisa purulen, bisa berwarna bening, bisa berwarna kehijauan. Ya. Jadi kalau kalian lihat apa ya, ingus, ya, ingus, umbel, itu bisa bening, bisa hijau, bisa kuning. Yang berwarna bening itu namanya transudat. Yang berwarna kehijauan itu namanya eksudat. Sampai sini paham ya? Nanah atau pus ya, atau abses itu eksudat. Edema itu contoh untuk transudat. Kemudian edema adalah akumulasi dari transudat pada jaringan intersisial. Nah, pada jaringan intersisial itu disebut dengan edema. Kalau cairannya itu terakumulasi di dalam pembuluh darah, bukan edema namanya. Jadi edema itu ekstravaskuler dan ekstraseluler. Saya ulangi, edema bersifat ekstravaskuler dan ekstraseluler. Jadi di luar sel dan di luar pembuluh darah. Di tengah-tengahnya itu pokoknya dengan eksudat. Jadi eksudat sama dengan pus ya, di mana istilah klinis untuk eksudat disebut dengan pus. Nah, yang bening ini namanya apa tadi? Transudat, Yang keruh namanya apa? eksudat dok. Nah, jadi, ya. Apa saja yang bisa menyebabkan inflamasi akut? Satu, infeksi. Apakah itu bakteri, virus, jamur, parasit, kemudian toksin, kemudian trauma, kemudian trauma kimiawi, kemudian eh, misal benda asing ya seperti eh, debu, ya, kemudian jahitan, benang jahit, ya, atau yang lain-lain yang ada di dalam tubuh.
Kemudian atau alergi atau hypersensitivity itu juga bisa memicu radang akut. Semua pemicunya ini itu menyebabkan kerusakan. Jadi semua ini menyebabkan injury pada sel maupun tisu ya, yang karena injury ini akan menyebabkan respons inflamasi. Nah, jadi harus ada injury dulu baru inflamasi. Yang pertama perubahan tadi ya, perubahan pembuluh darah. Bisa melebar, bisa eh, menyempit atau vasoconstriction. Vasodilation ya, atau pelebaran pembuluh darah itu yang paling awal terjadi pada saat sel mengalami kerusakan. Jadi misalnya ada trauma ya, maka yang paling awal terjadi adalah vasodilation. Di mana vasodilation ini disebabkan karena ekspresi histamin dan endorfin. Ingat, yang paling dominan yang menyebabkan vasodilatasi adalah histamin. Bagaimana mekanismenya? Histamin itu dikeluarkan oleh sel mas. Sel mas. Ini menyebabkan keluarnya histamin. Histamin itu menyebabkan endotelial pada pembuluh darah. Ini adalah endotel ya, pembuluh darah. Itu melebar. Jadi pada awalnya endotel itu menyempit, sempit ya, rapat, satu sama lain rapat. Tapi pada ekspresi histamin yang dikeluarkan oleh sel mas, itu endotel tiba-tiba LDR, nah istilahnya gitu ya. Jadi tiba-tiba dia keep distance, jadi menjaga jarak. Gara-gara histamin antara endotel satu dengan yang lain itu terpisah jarak. Kalau kita lihat pada manifestasi klinisnya, itu menyebabkan diameter pembuluh darah yang awalnya kecil itu jadi lebar. Nah, dilations. Kemudian setelah eh, melebar, maka pada cairan yang ada di dalam darah, cairan yang ada di dalam pembuluh darah, ini pembuluh darah ya, pada saat dia dilatasi, maka cairan-cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu sangat mudah sekali keluar. Nah, sehingga plasma darah itu mudah sekali terakumulasi di luar pembuluh darah. Kemudian, apakah vasodilatasi itu terjadi full or complete vasodilation? Tidak. Ya. Vasodilatasi hanya terjadi pada daerah yang injury. Vasodilations only occur at injury area. So, that becomes local response. Nah, jadi vasodilations atau vasodilatasi adalah respons lokal. Nah, yang harus kalian garis bawahi. Apakah itu permanen? Tidak. Ya. Ketika histamin itu tidak dilepaskan, maka ukuran pembuluh darah akan kembali normal. Maka karena terjadi perubahan lokal pada pembuluh darah, jadi kalau kita gambarkan itu ya,
Misal ini ada injury. Maka ini pembuluh darah. Pembuluh darah pada daerah injury akan melebar. Nah, begini. Maka volume darah yang ada pada daerah injury ini meningkat atau menurun. Kira-kira volume darah pada daerah injury ini akan meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Increasing blood volume, increasing blood velocity, increasing blood capacity locally, itu kita sebut dengan stasis. Nah, sampai sini paham ya? Jadi stasis pembuluh darah itu terjadi pada kondisi yang inflamasi akut apabila terjadi pelebaran pembuluh darah yang terjadi lokal. Jadi, hanya setempat. Ini kita sebut dengan stasis. Siapa tadi yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah? Histamin. Histamin. Diproduksi oleh siapa? Oleh sel Helmas. Helmas. Nah, sip. Nah, ini kalau kita lihat ya, pada kondisi yang normal, kapiler-kapiler darah itu terisi satu eritrosit saja. Tapi pada kondisi yang vasodilation, lihat, diameternya membesar. The volume inside the local blood vascular itu increased. Sekarang, jadi proses vasoaktif atau perubahan vaskuler pada awal inflamasi akut itu ada dua, yaitu vasodilatasi dan vasokonstriksi. Pertanyaannya sekarang, tadi yang melebarkan pembuluh darah adalah histamin. Maka siapa yang berperan sebagai vasokonstriktif? Tadi kan ada vasodilation ya, atau pembuluh darah yang menyebabkan pelebaran, yaitu histamin. Bagaimana dengan vasoconstrictions? Pada vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, kalau yang ini disebabkan karena histamin. Siapa yang menyebabkan vasokonstriksi di sini? Maka ada yang disebut dengan serotonin. Histamin melebarkan, serotonin menyempitkan. Nah, jadi proses ini terjadi secara lokal saja. So, how to localize vascular response? Histamines that produced by the cell mass and macrophage, and serotonin that produced by the cell mass as well, that promote localized response of vascular response in immediate process of inflammation, acute inflammation. Jadi
produksi serotonin dan histamin yang bersamaan itu menyebabkan respons lokal. Nah, ingat ya. Baik, sekarang akibat dari pelebaran pembuluh darah tadi itu menyebabkan plasma yang ada di dalam pembuluh darah itu keluar karena terjadi peningkatan tekanan hidrostatis. Saya ulangi, peningkatan tekanan hidrostatis. Dan peningkatan tekanan hidrostatis itu kalau eh, pada penjelasan sebelumnya menjadi salah satu penyebab edema. Oke, jadi pada awalnya ini mengulang ya, pada fase awal ya, inflamasi adalah perubahan pembuluh darah. Bisa bocor, bisa melebar. Bisa saja injury atau trauma yang pada tisu maupun sel itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah sehingga darah itu bocor. Darah itu bocor kemudian menyebabkan respons vasoaktif. Nah, maka dalam penjelasan proses ini ya, perbaikan pembuluh darah nantinya akan dibahas lebih lanjut pada hemostasis ya. Yang kita bahas saat ini hanya respons radang ya, di mana ada pada pembuluh darah. Tapi bagaimana menyumbat pendarahannya? Nanti bagaimana mekanisme pembentukan sumbatan pada pembuluh darah itu akan dibahas pada hemostasis. Yang kita bahas saat ini hanya respons seluler pada. Jadi memang sekuel inflamasi itu cukup panjang sekali dan berkaitan dengan mekanisme-mekanisme yang lain. Jadi respons pembuluh darah tadi vasokonstriksi dan vasodilatasi itu terjadi 15 menit sampai 30 menit. 15 menit sampai 30 menit ketika terjadi injury. Itu langsung. Nah, ini histamin ya. Yang tadi menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Kemudian pada pada saat yang sama, tadi histamin dikeluarkan oleh sel mas. Pada saat yang sama, makrofag, makrofag, kemudian PMN atau sel radang yang terdekat ya, atau dendritic cell itu mengeluarkan interleukin 1, kemudian TNF. Jadi IL-1, TNF, interferon gamma ini dikeluarkan oleh makrofag. Selain oleh makrofag juga dikeluarkan oleh sel-sel yang rusak. Jadi sel-sel yang rusak itu di dalam sitoplasmanya sudah ada IL-1. Ketika dia itu pecah, IL-1 terbebas ke pembuluh darah, maka dia akan menyebabkan reorganisasi indusin. Jadi apa ibaratnya ya? Mengundang. Jadi tadi kan ada luka ya, ada luka pada tubuh. Nah, kemudian yang terjadi di saat-saat awal 15 menit sampai 30 menit adalah perubahan vaskuler. Setelahnya adalah fase di mana keluarnya sitokin-sitokin yang dikeluarkan oleh makrofag maupun sel-sel yang pecah. Jadi di dalam luka yang terjadi di organ itu, sitoplasmanya mengeluarkan IL-1. IL-1 sama TNF ini, kalau dia terbebas di dalam pembuluh darah, maka dia akan menginvite, nah, akan mengundang leukosit untuk datang. Jadi
interleukin 1, TNF, dan interferon gamma, IFN gamma, itu adalah sitokin atau protein yang sangat atraktif atau atraktan, mengundang leukosit yang lain. Maka kalian kan bertanya-tanya, kok bisa PMN itu nyampe ke daerah lesinya? Nah, ceritanya interleukin 1 dan TNF alfa yang dikeluarkan oleh sel yang pecah tadi itu terbebas ke pembuluh darah, dan leukosit itu akan mencium di mana lokasi dikeluarkannya IL-1. Sampai sini paham ya? Paham nggak? Halo. Ini saya kasih ilustrasi yang paling enteng, ya, paling ringan yang bisa kalian cerna. Jadi ketika sel itu rusak, maka IL-1 bebas ke pembuluh darah, dan neutrofil, kemudian basofil, eosinofil, kemudian sel-sel radang yang lain itu sangat sensitif kalau ada interleukin yang terbebas. Maka ketika interleukin 1 itu terbebas, once interleukin 1 and NF expressed into the vascular, so that attractive to PMN. Jadi PMN itu sangat tertarik ya dengan IL-1. Di mana ada IL-1 yang dilepaskan, maka PMN akan mencari lokasi di mana diekspresikan. Siapa sini paham ya? Halo? Paham, dokter. Ada yang nggak paham? Ada yang kurang paham? Baik. Saya lanjutkan. Ketika tadi ya terjadi kerusakan pada endotel, terjadi kerusakan pada pembuluh darah, ya, maka akan dibebaskan interleukin, ya, sitokin yang menyebabkan leukosit itu akan mendekat atau mencari. Nah, ini. Jadi pada saat kerusakan endotel, maka leukosit itu yang ada di dalam pembuluh darah, dia akan mencari di mana IL-1 itu diekspresikan. Maka tahap selanjutnya adalah tahap yang cukup menarik. Tahap di mana leukosit itu bisa terbebas dari pembuluh darah, dari dalam pembuluh darah sampai ke luar pembuluh darah, dari lokasi yang jauh di sana, dari lokasi yang normal atau tidak normal. Jadi ceritanya leukosit itu misal posisinya ada di kaki, ya. Ketika terjadi cedera di kepala, ya, maka di kepala itu nanti akan mengeluarkan IL-1, TNF, interferon ke dalam pembuluh darah. Maka neutrofil yang ada di kaki, ya, mungkin dia lagi jalan-jalan, lagi sampai di kaki, dia itu akan menuju ke kepala. Apakah gerakannya itu aktif melawan arus dan enggak? Jadi dia akan ikut ke pembuluh darah. Dia akan menepi pada posisi interleukin itu akan dikeluarkan. Jadi paham ya? Jadi bukan yang di kaki itu dia akan mengikuti blood flow. Dia akan mengikuti blood flow. Remains on blood flow. Remains in blood vaskular sampai di posisi IL-1. Dia akan menepi. Cerita selanjutnya adalah sebagai berikut. Baru kita akan mempelajari peristiwa selanjutnya ketika dia sudah sampai, ya. Ini ilustrasi tadi, ya. Jadi, ternyata ketika terjadi perubahan diameter pembuluh darah,
pembuluh darah mulai melebar, endotel itu LDR, satu sama lain itu jaga jarak. Itu sebenarnya bukan hal buruk. Justru itu memberi jalan bagi neurofil untuk keluar. Jadi memberi jalan neurofil itu untuk keluar. Nah, tapi otot poros pembuluh darahnya tidak ikut melebar. Saya ulangi, otot poros pembuluh darah tidak ikut membuka, tidak ikut melebar. Hanya endotelnya saja. Baik. Pada proses yang keluar itu hanya plasma, maka sebenarnya yang keluar ini pelan sudah. Karena yang keluar hanya cairan. Tapi kalau yang keluar itu adalah klorofil atau kalau terakumulasi. Nah, sampai paham ya? Jadi yang tadi kita bicarakan adalah perubahan pada pembuluh darah, di mana pada fase selanjutnya adalah leukosit itu sampai di area yang jelas atau injury. Kita bicara fase selanjutnya. Jadi ketika tadi itu ada kepala, leukosit itu akan menepi. Jadi dia akan menepi, kita sebut dengan marginations. Marginations adalah menepi. Jadi leukosit itu akan menepi, kemudian setelah menepi akan gulung-gulung, barat koprol gitu ya. Leukosit itu akan salto-salto ya. Jadi gulung-gulung sampai ke tempat lokasi jejas. Sekali ini. Jadi itu ketika dia ada jejas. Jadi injury tadi mengeluarkan sitokin apa namanya? Yang satu TNF dan interferon. Maka neutrofil itu yang ada di pembuluh darah, ya barat tertarik dengan baunya wangi. Dia menepi. Apa yang selanjutnya terjadi? Dia akan nempel dengan dinding pembuluh darah. Nah, terus sorry. Ini kayaknya kurang jauh ya, jauh. Misal kita lihat ya, duri. Ini ada satu yang dikeluarkan ya, yang dikeluarkan. Maka sebelum lokasi injury itu neutrofil ada ancang-ancang menepi. Setelah dia menepi, maka dia rolling di tahap selanjutnya. Kemudian dia menuju ke saksi, dengan cara menggelinding, rolling. Sampai dia mengendap sampai ke lokasi. Kalau dia di lokasi, maka dia dengan kuat. Bisa disilam ya. Oke, pelan-pelan saja. Saya kasih ilustrasi yang paling gampang. Baik. Nah, jadi saya ulangi tadi ya, jadi pembuluh darahnya kemudian terjadi
perubahan vaskuler, dilatasi dan vasokonstriksi lokal, dan kemudian sel yang rusak itu mengeluarkan satu TNF dan interferon, di mana dia mengundang leukosit. Menepi gelundung, rolling, kemudian dia lengket atau adesi. Sekarang kita akan satu persatu rolling dan adesi. Jadi dia awalnya ya tengah, terus dia menepi. Apa yang terjadi di sini? Ya sudah, ini mungkin di sini ada yang rusak ya, kemudian LDL1 dikeluarkan, LDL1 dikeluarkan, kemudian leukosit ada di tengah, kemudian nempel, rolling sampai menempel. Ceritanya aja begitu ya. Sekarang kita akan lihat proses selanjutnya. Ketika dia itu menepi kemudian rolling, itu tidak satu sel, teman-temannya ikut minggir, ikut rolling. Apa yang terjadi? Maka dia membentuk leukosit yang kita sebut dengan pavementing. Nah, pavementing, pave itu apa sih? Apa jalan perumahan itu apa namanya? Ada yang aspal, ada yang makadam, satunya apa? Paving, dokter. Kotak-kotak, paving. Nah, sampai lali ya dulu. Apa maksudnya pavementingnya? Itu dia tersusun berderet menepi, membentuk. Nah, ini berderet gitu. Teman-temannya ikut semua. Nah, setelah menepi dia gelundung, rolling. Kemana arahnya? Ke arah IL1. Nggak ngerti di mana, bisa di sini IL1-nya, bisa di sono IL1-nya, terserah. Pokoknya dia ke arah IL1. Misalnya IL1-nya di sini ya, maka dia arah ke sana. Nah, inilah miracle of God. Jadi keajaiban penciptaan Tuhan di sini nih. Gimana ceritanya dia itu bisa mencium IL1 padahal nggak punya mata, nggak punya hidung. Nah, jadi itulah. Baik. Setelah rolling apa tadi? Setelah gelinding-gelinding, tahap selanjutnya Adesi. adesi, nempel. Setelah adesi apa yang terjadi? Dia keluar. Nah, jadi keluar dari pembuluh darah. Jadi cerita pertama dia minggir, kemudian rolling atau menggelinding, kemudian nempel, kemudian ucul. Lepas dia ke jaringan, di mana rusaknya organ atau jaringan. Jadi seandainya di sini ada bakteri, nah, dia akan menggurumi di sini. Maka proses inilah yang menjawab kenapa sel radang itu awalnya di dalam pembuluh darah, kok tiba-tiba ada di luar pembuluh darah. Nah, gini ceritanya. Jadi mulai dari marginasi, rolling, kemudian adesi, kemudian kemotaksis. Kemotaksis itu gerakan semuanya namanya kemotaksis ya. Keluarnya ini namanya diapedesis. Diapedesis. Jadi keluarnya leukosit dari pembuluh darah ke jaringan itu kita sebut dengan diapedesis. Tanpa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Nah, gerakan leukosit yang diperantarai oleh sitokin atau mediator kimia kita sebut dengan kemotaksis.
taksis itu gerakan, kemo itu zat kimia. Jadi gerakan-gerakan, serangkaian gerakan leukosit yang disebabkan karena mediator-mediator kimia. Nah, kita sebut dengan kemotaksis. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Jadi ceritanya minggir, rolling, adesi, diapedesis. 4 prosesnya. Baik, sekarang kita melihat lebih dalam lagi. Ketika dia marginasi, tadi marginasi karena apa? Adanya ekspresi IL-1 dan TNF sama interferon gamma. Dikeluarkan oleh makrofag atau sel-sel yang rusak. Ya, sini. Akhirnya dia mencium. Setelah dia minggir, nah, dia kan harus pegangan ketika rolling. Jadi ketika dia hitung gelondong, dia harus pegangan. Apa saja pegangannya? Pegangannya adalah E-selektin, P-selektin, dan L-selektin. L-selektin. Pokoknya selektin is main protein for rolling phase. Jadi kalau kalian membaca di soal ujian nanti, selektin itu rolling ya. Ingat-ingat, selektin itu berperan untuk rolling. Nah, sekarang pegangan handle yang ada di endotel itu disebut dengan E-selektin atau endothelial selektin. Gampang dong apalnya ya. L-selektin itu limfosit atau leukosit selektin. Berarti pegangannya yang ada di leukosit. Kemudian P-selektin juga sama ya. P-selektin juga ada pada endotel. Maka P-selektin dan E-selektin ini dimiliki oleh endotel. P-selektin, E-selektin, endothelial selektin ini pasti pegangan yang ada di endotel. Tangannya di imaginary hands of leukocytes is L-selektin. Jadi L-selektin pegangan ke E-selektin. Nah, jadi apabila L-selektin terikat pada E-selektin, maka dimulailah proses rolling. Sampai sini paham ya? Nah, bagaimana dia menggelinding? Caranya L-selektin terikat dengan E-selektin. Kemudian nanti selanjutnya E-selektin lepas. L-selektin terikat dengan P-selektin. Jadi reaksi bergandengan tangan secara bergantian antara L-selektin dan E-selektin dan P-selektin itu menyebabkan reaksi pergerakan rolling. Sampai sini bisa dibayangkan? Halo? Bisa dibayangin enggak? Saya Bisa, ulangi ya. dokter. Saya ulangi ya. Bagaimana dia menggelinding, dia berputar. Itu dia terikat dengan E-selektin, P sama E. Kemudian fase selanjutnya L-selektin terikat ke P-selektin. Yang E-selektin lepas. Nah, terus gitu terus. Lepas gandengan, lepas gandengan, lepas gandengan, lepas gandengan, lepas gandengan. Akhirnya menciptakan pergerakan neutrofil yang berturut-turut. Nah, sehingga neutrofil itu gelondong ke sana sampai ke lokasi rusaknya. Nah, sampai sini paham ya? Itu masih fase rolling. Jadi tadi yang marginasi menepi diperantarai oleh IL-1 dan TNF karena bau yang wangi tadi. Kemudian dia setelah nempel ke pembuluh darah, dia pegangan pegangan di E-selektin dan P-selektin. Tangannya leukosit disebut L-selektin, leukosit ya, leukosit selektin. Pegangan yang ada di endotel disebut P-selektin dan E-selektin. Paham ya? Oke.
Kalau ada istilah selektin, pasti peristiwanya untuk rolling, gelondong. Terus, kalau seandainya dia sudah nyampe di posisi yang sudah sesuai, maka P-selektin dan E-selektin sama L-selektin itu tidak cukup untuk pegangan. Maka dia butuh pegangan yang lain, yaitu adhesion molecule. Nah, kita beranjak pada cerita selanjutnya. Sorry, sorry. Nah, adhesion molecule. Jadi setelah dia itu menggelundung-gelundung-gelundung, wah, ini sudah di lokasi yang tepat. Maka dia akan menempel secara kuat pada endotel. Maka selain P-selektin dan E-selektin ada satu lagi yaitu ICAM. Nah, ICAM itu adalah eh, interstisial atau intravaskular, eh, kemudian adhesion molekul, adhesion molekul. Jadi ICAM. Jadi kalau kalian ada kata-kata cam-cam, ICAM, PCAM. Kalau PCAM itu adalah adhesion molekul, komplement adhesion molekul. Jadi kalau ada istilah cam-cam, ini sudah pasti untuk pegangan adhesi. Jadi tadi yang rolling selektin. Selanjutnya adalah adhesion. ICAM, PCAM, VCAM maintains neutrophils or eosinophils or basophils keep intact attached to endotheliums. Jadi ICAM, PCAM ini menjaga neutrofil itu lengket-ket, tidak lepas. Nah, gitu ya. Itu diperankan oleh adhesion molekul. Setelah dia lengket, maka dia harus keluar migrasi. Untuk migrasinya, ini nanti. Migrasinya membutuhkan PCAM. Jadi membutuhkan PCAM. Jadi platelet endothelial cell adhesion molecule, PCAM. Kemudian CD31. Ini yang membantu ya, membantu pada gerakan-gerakan keluar dari pembuluh darah. Selain PCAM juga ada leukotrien. Jadi kalau kalian mendengar selektin sudah harus berpikir apa? Rolling. Kalau ada istilah adhesion molekul, kemudian dan lain-lain itu berarti adhesi. Kemudian kalau PCAM, kemudian leukotrien itu pasti migrasi. Nah, sampai sini paham ya? Ini histamin. Nah, ini mediator-mediator yang bisa dikeluarkan ya pada sel. Jadi histamin, serotonin dikeluarkan oleh makrofag, sel mas, apalagi platelet, ya, basofil. Ini sumber-sumbernya nanti bisa dipelajari. Ini mediator-mediatornya tadi ya. IL-1 TNF itu dikeluarkan oleh makrofag. Dikeluarkan oleh makrofag. Nah, di sini ada yang menarik yaitu prostaglandin. Mungkin di materi reproduksi itu ada prostaglandin alfa, prostaglandin beta, prostaglandin F ya, macam-macam. Di mana prostaglandin ini adalah disebut dengan pirogen. Pirogen itu apa? Yaitu menyebabkan sakit, pain. Jadi prostaglandin inilah yang menyebabkan pain. Di mana pada proses inflamasi dia dihasilkan oleh sel mast. Ya. Jadi tadi sel mast yang mengeluarkan histamin, yang mengeluarkan prostaglandin. Itu kenapa pada proses inflamasi itu nyeri. Kenapa? Karena ada prostaglandin ini.
Dan obat-obat anti nyeri itu memblokir produksi prostaglandin. Nah, yang sifatnya non spesifik analgesik itu aktivitinya adalah memblokade prostaglandin. Nah, ini ya, perjalanan inflamasi akut itu bisa saja setelah inflamasi ya. Kemudian setelah tadi itu rolling, kemudian adesi, kemudian migrasi, kemudian bakterinya itu sudah difagositosis, habis ya. Maka opsinya bisa sembuh, bisa ke kronik. Jadi opsinya bisa dua. Tapi tujuan utama dari inflamasi adalah complete healing. Nah ini ya, kalau kita resume, yang pertama tadi eh, bagaimana neutrofil atau leukosit itu bisa tahu lokasi keradangan atau lokasi kerusakan, yaitu dari IL-1, TNF, dan IFN yang diekspresikan ke pembuluh darah. Nah, kemudian dia leukosit mencium, ya, recognize offending agents. Jadi di mana dia itu diekspresikan. Nah, pertanyaan yang menarik selanjutnya ya, ini ya, bakteri tadi kok tahu? Sorry sorry. Makrofag bagaimana caranya kok bisa mengeluarkan IL-1? Ada yang disebut dengan APC, antigen presenting cell. Jadi apabila makrofag itu ini makrofag ya, kemudian dia memfagositosis eh, bakteri misalnya. Maka setelah makrofag itu memakan bakteri, maka dia akan mengekspresikan IL-1. Nah, jadi ibarat ya, makrofag itu satpam. Nah, makrofag itu like a police ya, atau guard ya. Ketika dia itu sudah memfagositosis, once the macrophage phagocytes the bacteria, so IL, interleukin 1, interferon gamma, and TNF will be expressed by the macrophage. Jadi kalau dia sudah memakan bakteri, maka makrofag itu akan teriak-teriak. Caranya bagaimana teriak-teriak? Dia akan mengekspresikan IL-1. Terus masuk pembuluh darah. Akhirnya dikenalilah oleh leukosit. Nah, dari sinilah mereka berkomunikasi satu sama lain. Oke ya. Tahap kedua adalah rekrutmen tadi. Untuk rekrutmen leukosit ada tahap marginasi. Marginasi pertama diperantarai oleh TNF dan IL-1, nempel, kemudian gelondong-gelondong, rolling-rolling karena selektin ya, E-selektin dan P-selektin. Kemudian setelah sampai di tujuan utama, maka dia akan terikat dengan adhesin molekul. Setelah dia terikat dengan adhesin molekul, dia migrasi atau dia keluar. Nah, kalau sudah keluar, maka dia akan memfagosit bakteria atau yang lain-lain. Nah, ini peristiwanya dia akan menghancurkan dari eh, bakteri, virus, atau jamur atau yang lain yang ada pada tisu yang menyebabkan kerusakan. Jadi ceritanya seperti itu ya. Kenapa kok leukosit bisa sampai ke daerah di luar pembuluh darah? Nah, ini resumenya. Jadi tadi rolling ya, itu adalah selektif ya. Kemudian adhesi itu ya adhesi molekul ya. PCAM, ECAM, VICAM, ya. Kemudian migrasi. Untuk marginasinya diperantarai oleh PAF, ya, platelet activating factor, ya. Kemudian PCAM, platelet molekul. Sekarang kita sudah tidak berbicara
yang kecil-kecil. Nah, kita berbicara yang besar-besar. Bentuk-bentuk dari inflamasi akut itu ada 4. Bentuk inflamasi akut itu ada 4 secara patologi. Ada inflamasi serus, kataral, fibrinus, dan supuratif. Serus itu adalah keradangan di mana eh, menyebabkan bentukan akumulasi cairan. Nah, cairan plasma yang tadi ya, cairan plasma. Contoh pada eh, burn scar atau burn injury atau thermal injury pada kulit akan membentuk vesicle. Nah, itu serus inflammation. Kemudian paru-paru, kemudian eh, flu, influenza, itu menyebabkan nasal discharge yang bening, nah itu juga serous inflammation. Pokoknya keradangan yang disertai dengan akumulasi cairan yang bening itu disebut dengan serous inflammation. Contoh flu, contoh lagi eh, thermal injury ya tadi ya. Kena setrika, kena setrika itu kan kulitnya melepuh ya, kan menyebabkan bentukan cairan, nah itu serous ya. Pada organ tanpa akumulasi cairan yang bening. Jadi pada eh, pembentukan serus itu sel radangnya tidak banyak keluar. Jadi sel radangnya tidak banyak keluar pembuluh darah, yang banyak keluar adalah cairan plasma. Cairan plasmanya yang banyak keluar. Nah, pada histopat nampak antara kulit ini kulit ya, antara kulit pada epidermis dengan bagian dermis ini berjarak. Jadi memiliki jarak. Ini indikasi edema. Artinya isinya cairan ini. Harusnya rapat seperti ini. Tapi yang ini berjarak, ini adalah edema. Selanjutnya adalah kataral. Inflamasi kataral itu termasuk akut ya, di mana terjadi akumulasi cairan, kemudian dibarengi dengan pembentukan cairan atau kelenjar mukosa atau mucin. Jadi plasma plus kelenjar mukosa. Saya ulangi, kataran inflamasi adalah akumulasi cairan plasma ditambah mukosa, cairan mukosa ya. Di mana cairan mukosanya itu bercampur dengan leukosit. Kalau hanya bening saja, transparent, only transparent itu serous. Tapi kalau thick, agak tebal, kemudian keruh, kemudian disertai dengan pembentukan kelenjar mukus, maka kita sebut dengan kataral. Karena inflamasi kataral itu hanya terjadi pada mukosa, maka inflamasi kataral juga hanya terjadi pada bagian-bagian tubuh yang bermukosa. Tidak ada ceritanya kataral inflamasi pada kulit, tidak ada. Jadi pasti pada bagian jaringan yang bermukosa. Ya. Ini contohnya di mana ini tampak mukosa, kemudian sel gobletnya mengeluarkan eh, cairan mukus ya, kemudian diiringi dengan akumulasi sel radang. Nah ini yang mukosa ini pada abomasum. Nah ini ya, jadi ini adalah endotel, sorry ini epitel usus ya, ini epitel usus, ini epitel usus. Kemudian dia mengeluarkan apa ini? Cairan-cairan bening yang warna pink. Kemudian di ini kita sebut dengan inflamasi kataral. Jadi kalau hanya cairannya saja dan bening disebut dengan serus. Kalau cairan ditambah dengan sel radang, nah ini kita sebut dengan kataral.
Selanjutnya adalah fibrinus, di mana pada inflamasi fibrinus itu hampir mirip dengan eh, katarak, ya. Hampir mirip dengan katarak. Pada fibrinus itu menyebabkan bocornya, bocornya di luar pembuluh darah, di mana fibrin itu berwarna kemerahan. Akumulasi cairannya hampir mirip dengan sirus. Sirus itu plasma. Kalau fibrinus itu ya fibrin. Jadi kalau serus bening, kalau fibrinus itu merah, bening ke merah warnanya. Kemudian nah ini ya, warnanya seperti ini, fibrinus. Kemudian pada kasus penyakit tertentu itu menyebabkan organ itu nempel. Jadi, antara pleura dengan torak itu nempel lengket, menyebabkan fibrinus inflamasi. Sekarang supuratif. Supuratif itu isinya hanya leukosit. Saya ulangi. Isinya hanya leukosit. Jadi cairannya isinya leukosit tok, ya. Kalau serus itu transparan dan plasma. Kalau fibrinus itu bisa eosinofilik, kemudian dia bisa kuning juga, isinya fibrin. Kalau kataral itu cairan plus leukosit dan hanya pada bagian yang bermukosa. 4. Supuratif itu hanya leukosit. Jadi cairannya sedikit, ya, hanya leukosit. Tanpa organ berwarna kekuningan, coklat, atau kehijauan. Kemudian isinya cairan cairan itu hanya leukosit, hanya leukosit. Semuanya cair. Dan contohnya adalah pus atau abses, nanah. Nah, pada kondisi contoh klinisnya bisa biometra, ini uretra tanpa adanya nanah. Ini disebut dengan radang yang mana? Serus, fibrinus, atau uret. Nanah, abses, pus. Yang mana? Supuratif. Nah ini, jadi warnanya kekuningan ya, bisa kuning, bisa hijau, bisa pokoknya yang lain, pokoknya nanah, ya. Atau pus atau abses itu adalah supuratif. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita post test ya. Untuk post test silakan nanti diklik link yang ada untuk mengerjakan postnya. Linknya belum di-share ya? Tolong di-share ya, Sos, untuk link post testnya di kolom pertanyaannya. Baik, dokter.